Sholat duha itu bukan wajib, tapi sunnah. Hanya sunnahnya itu sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang teramat penting. Kalau dulu kan kita belajar bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi di sunnah muakkadah itu beda sebab kalau yang sunnah muakkadah ditinggalkan, ini akan berpengaruh kepada kesehatan kita, rezeki kita, nasib kita, dan kualitas hidup kita. Contoh, qobliyah ba'diyah itu juga sunnah muakkadah. Kalau kita tidak lakukan qobliyah ba'diyah, sholat kita yang wajib itu enggak naik. Ingat enggak cerita-cerita saya tentang sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Dikisahkan, ya saya punya guru ngajarin kepada saya bahwa sholat itu ibarat burung. Burung ada sayapnya enggak? Ada. Nah, terus burung apa yang punya sayap tapi dia enggak terbang? Masih ingat apa jawaban guru saya? Burung yang punya sayap tapi dia enggak terbang, namanya burung malas. Itu kalau dia tahu dia punya sayap, udah tahu kenapa dia tidak terbang. Yang kedua, kalau dia tidak tahu bahwa dia punya sayap dan lantaran itu dia tidak terbang, namanya burung blow-on. Nempel kok di badannya tapi dia enggak tahu. Karena itulah dia tidak terbang juga. Nah, sayapnya sholat itu qobliyah ba'diyah. Tidaklah tertegak itu sholat yang wajib tanpa yang sunnah. Begitu. Nah, karena itu sunnatun muakkadatun itu. Sunnah yang muakkadah, qobliyah ba'diyah menjadi pasangan sholat yang wajib. Nah, sholat sunnah duha juga begitu. Sholat sunnah duha itu termasuk adalah sholat sunnah yang muakkadah. Dari mana dasarnya? Ada satu riwayat ya dari Abu Hurairah. Awsani khalili, mewasiatkan kepadaku kekasihku. Ya, 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan selama-lamanya. Salah satunya adalah sholat duha 2 rakaat. Pertama, dari sebab kenapa kita tidak terbiasa sholat duha, bisa jadi karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, insya Allah kita akan terdorong untuk bisa dan terbiasa sholat duha. Apa-apa juga kan kalau tidak tahu, tidak terdorong. Kita tidak tahu tentang sesuatu, yang manalah kita kemudian bisa kenal, bisa dekat, dan bisa lakukan. Jadi penting nih, mengetahui tentang fadilah sholat duha. Yang kedua, barangkali karena kita tidak terbiasa, ada di tengah orang-orang, ada di sekumpulan orang-orang, yang memang rajin melakukan sholat duha. Kita nggak punya keluarga, kita nggak punya teman, kita nggak punya lingkungan kerja, lingkungan usaha, yang betul-betul sholat duha itu terlaksana. Ya akhirnya, kita nggak biasa sholat duha, gitu. Kita merokok karena dekat orang merokok bisa. Kita doyan makan karena dekat orang yang doyan makan bisa. Kita jadi rajin sholat berjamaah karena dekat orang berjamaah bisa. Kita rajin ngaji karena teman-temannya pada ngaji semua bisa. Kita ke diskotik karena teman-teman kita pada ke diskotik semua bisa. Kita rajin belajar karena teman-teman kita semua gairah belajar bisa. Kita termasuknya rajin melaksanakan sholat duha karena kita hidup tinggal di komunitas yang biasa sholat duha. Yang ketiga, disadari atau tidak, sistem pendidikan kita sudah membuat kita ini tidak terbiasa salat sunat duha, tidak terbiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebab misalkan tidak dikenalnya salat duha sebagai bagian dari pendidikan nasional. Barangkali karena negara menganggap ini tidak perlu diatur karena ini kan persoalan pribadi bangsa. Silahkan bagi penganut agama Islam melakukan salat duha. Nah, karena tidak ada sistem dan tidak memberi ruang juga buat sistem sholat duha, nggak sholat duha. Bayangin ya, payahnya betul kita ini. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nggak ada sistem pendidikan ya, khususnya beberapa tahun-tahun yang lalu, yang mewajibkan anak-anak sholat duha. Nggak ada. Sifatnya hanya himbauan dan itu pun tergantung kebijakan sekolah, kebijakan pimpinan, kebijakan lembaga. Rundown bahwa masuk pertama itu harus sholat duha, nggak ada. Walhasil, kita adalah orang yang 12 tahun tidak terbiasa sholat duha. Bagaimana mungkin kita mau terbiasa? Kelamaan tidak terbiasa sholat duha. Susah. Harus dimulai. Alhamdulillah, sekarang ini banyak sekolah-sekolah Islam yang memfardukan anak-anaknya itu sholat duha. Walaupun dia itu sholat sunnah. Sebagai pembiasaan, agar anak-anak mereka terbiasa. Darul Quran adalah salah satunya. Gak boleh itu anak-anak masuk ke sekolah, beraktivitas di pagi harinya,
sebelum dia melakukan sholat duha. Yang diambil pun bukan 2, tapi 6. Supaya apa? Supaya anak-anak benar-benar terbiasa dengan sholat duha. Gitu. Ya, membangun kebiasaan sholat duha sejak dini itu subhanallah adalah sesuatu yang mulia sekali. Alhamdulillah banyak keluarga-keluarga muslim sekarang yang pada sholat duha bareng di pagi hari, ya kan? Saya pribadi aja nih, anak saya yang paling kecil saja, si Hafiz misalkan yang baru sekarang nih saat ini kita melakukan rekaman ini usianya 6 bulan. Itu kita sholat duha dudukin aja, tidurin aja di sejadah kita. Supaya dia benar-benar masuk ruh dengan ruhnya, ruh kita dengan ruh dia, tahu bahwa anak ini ayahnya lagi sholat duha, mamanya lagi sholat duha, begitu. Lembaga pendidikan Darul Quran di pesantren tahfiz Darul Quran Internasional dari mulai tingkat TK dan SD udah diwajibkan sholat duha. Kayak apapun tuh anak-anak lucunya, bercandanya, ngegemesinnya, ada sholat duha gitu loh. Mereka udah siap dengan wudhunya, mereka udah siap dengan kain dan mukenanya. Ya secara caranya mereka aja. Yang penting mereka kudu tahu ada sholat loh di pagi hari namanya sholat sunat duha. Sholat duha itu utang kepada Allah. Jadi gini ya, kita ini kan setiap sendi ini harus bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayar, kita ini udah make badannya Allah. Ya roh kita pikul. Kalau saya sebagai ayah dan suami saya, berarti saya menanggung dosa istri saya. Kalau istri saya tidak sholat duha. Ya. Seorang istri menanggung beban suaminya kalau suaminya tidak sholat duha. Anak tidak pada sholat duha, yang nanggung orang tuanya. Anak, orang tuanya tidak sholat duha, ikut juga nanggung nih anak. Minimal akan ditanya sama Allah, kenapa nggak pada ngasih tahu, kan begitu. Kenapa nggak pada saling mengingatkan, kenapa nggak saling menasihatkan, nah itu tetap dosanya itu. Nah kalau gitu bentuk perkaliannya, berapa banyak utang kita kepada Allah. 730 rakaat dikali seumur hidup kita sejak dari akil balik, ditambah lagi dosa anak-anak kita, dosa istri dan suami, dosa orang tua, dosa pembantu, dosa supir, dosa tukang kebun, dosa tukang masak pada ikut sama kita, mati gitu. Belum kalau ada ponakan lagi di rumah kita, ponakan ada ahli sholat duha, mati lagi kita udah. Pakai amal sendiri ngejar, nggak bakal kejar. Alhamdulillah memang Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita sholat taubat langsung 0-0. Tapi walaupun udah di 0-0in sama Allah dengan sholat taubat, kan kita jangan berdiam diri dong. Kita kejar terus. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kejar itu keburukan dengan kebaikan-kebaikan supaya kehapus. Nah caranya lewat majlis duha. Nah inilah program yang saya bilang menarik karena akan menghapuskan dosa kita. Ya tentu saja ini pakai logika fikih, logika amal soleh, logika mata rantai ya. Kalau kita lihat misalkan di surah An-Nisa misalkan ya, Allah menyatakan bahwa mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa orang yang mendorong perbuatan baik, maka dia dapat kebaikan dari perbuatan yang didorongnya itu. Ini dulu nih filosofinya kita pahami. Konkretnya wisata hati ya, Darul Quran, saya dan kita semua mendorong Indonesia untuk membuat majelis-majelis duha di majelis taklimi masing-masing. Baik itu di perkantoran, di perumahan, di lembaga pendidikan, di sekolahan, di kampus, di kantor, di tempat usaha, tempat kerja, tempat bisnis, di gang, di rumah dia, di mana sajalah untuk bikin sholat duha bersama-sama. Tidak berjamaah ya, tidak berjamaah, tapi sendiri-sendiri hanya dilakukan bersama-sama di satu tempat. Kami mendorong untuk pada bikin sholat duha bersama-sama itu setiap hari Sabtu jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kok Ustadz harus Sabtu jam 7.00? Ya ini mah supaya kita bareng saja berdoanya pada Allah. Kan enak tuh, saya mimpin nih sholat duha di pesantren bersama para santri hufaz, santri penghafal Al-Quran, bersama para asatis hufaz, guru-guru yang menghafalkan Al-Quran. Mereka-mereka yang pada lagi menghafalkan Al-Quran, sholat nih di samping kanan kiri dan di belakang saya di Sabtu jam 7.00. Ketika kami sholat, sholatlah juga Anda semua di kampung Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, sama-sama sholat duha dari jam 7.00. Berapa rakaat yang kita ambil? Yang kita ambil ini 6 rakaat. Kenapa 6 rakaat? Ntar ada penjelasan tersendiri. Habis 6 rakaat kita sholat, habis itu, ya kan, kita berdoa nih.
Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka dan seterusnya. Bayangkan itu. Kita berdoa, kita sholat bareng dengan jutaan orang lain di tanah air kita ini. Bahkan insya Allah akan segera merambah ke Singapura, Brunei, Darussalam, Malaysia, kemudian di kota-kota lain di negara-negara yang insya Allah kita bisa masukin. Bayangkan, insya Allah bukan cuma jadi majelis duha nasional, tapi majelis duha internasional. Waktunya disamain. Begitu. Supaya, apa ya, ada kebersamaan lah gitu. Kan kelihatan dari arsy Allah juga lain. Ini bumi siapa nih? Begitu kan? Ini kok jam 7 Sabtu ini pada sujud kepadaku bareng semua. Ternyata Indonesia, masa iya nggak dimakmurin Indonesia, ya kan? Targetnya ada di, insya Allah di pertama ini 10 kota. Kemudian kita akan melangkah ke 100 kota. Yang insya Allah akan diikuti tidak kurang dari 19.200 majelis. Di seluruh tanah air, khususnya di 100 kota itu. 19.200 majelis ini, kalau ya isinya itu 100 orang, maka majelis doa nasional yang diselenggarakan setiap Sabtu pagi, ini akan berisi 19,2 juta orang. Bayangin, kita adalah satu dari 19,2 juta orang yang ikut sujud, ruku, sholat doa, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita kemudian dibukakan pintu rezeki, disehatkan Allah, diistiqomahkan kita punya ibadah, ditambah kita punya ilmu, ditambah kita punya ibadah-ibadah, dan seterusnya. Kegiatannya yang sederhana, intinya kan sebenarnya cuma membuat satu majelis di mana orang-orang pada sholat duha. Ya sudah, kegiatannya sholat duha saja. Ingat, tidak berjamaah, sendiri-sendiri, tidak ada yang membaca ayat suci di dalam sholat dalam bacaan yang keras, dalam hati saja, yang penting kita dengar dengan kuping sendiri. Nah, kemudian habis sholat duha, mengamalkan wirid, zikir, doa yang ditetapkan atau diaturkan oleh wisata hati, oleh Darul Quran, dan tentu saja ini sudah seizin dari ulama-ulama, sudah sepengetahuan para alim ulama yang kita mintakan pendapatnya. Habis itu kemudian makan-makan, belajar, pulang. Daftarnya sederhana, cukup login ke website wisatahati.com. Di sana sudah ada formulirnya, tinggal diisi saja. Isinya juga sederhana, cuma data-data ketua majelis taklimnya, di mana tempatnya, kira-kira ada berapa orang yang bakalan ikut, siapa penanggung jawabnya, ada ide-ide apa yang bisa diselenggarakan sebagai lokal konten dari majelis duha di setiap daerah yang tentu saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selesai. Ada nomor telepon informasi yang bisa kami berikan, yang informasi ini nanti akan mencoba menggali ya di daerah ini di mana ada majelis duha, supaya teman-teman bisa gabung. Makin banyak, makin bagus. Makin kesana, insya Allah makin lebih banyak lagi hadir majelis duha nasional. Atau hubungi nih nomor di bawah ini. Hubungi nomor di bawah ini, hubungi alamat ini, nah kita hubungin deh. Kita daftar nih majelis duha di sini. Apa kepentingannya Ustadz, kok pakai daftar segala? Loh, ini kan kita gerakan, kita organisasi, kita satu lembaga. Ya, insya Allah ini tidak ada kepentingan politik apapun, insya Allah. Kalau emang belum waktunya, kalau udah waktunya mah, ya bismillah. Siapa juga yang nggak mau terjun ke politik kan, asal bawa misi yang benar, visi yang benar, nyawa itu yang benar, insya Allah. Tapi sekarang belum dah. Tapi mudah-mudahan ke depan, ya siapa tahu kan, kita jadi presiden nih yang bisa mendorong orang pada sholat duha di Indonesia, ya kan? Canda, ini mah kali-kali aja, tapi masih jauh lah. Pokoknya mah ini majelis duha dulu nih kita beresin. Majelis duha ini kita beresin, kita dorong Indonesia, kita dorong diri kita, dorong keluarga kita bersama-sama sholat duha, sujud kepada Allah di pagi hari sebelum kita buka pintu duha dulu. Nah ini daftar di sini. Supaya apa daftar juga? Ya, kita kan bisa ngirimin bahan-bahan ajar tuh, ya nggak? Nggak bayar, gratis. Ada DVD-nya, ada materi-materi papernya, ada audionya, ya toh? Ada barangkali hal-hal lain lah yang kita kemudian akan kemas ya, sebagai tools dari Majelis Duha Nasional. Kalau pertanyaannya bagaimana kita-kita yang benar-benar pengen mengejar hutang sholat duha, ya udah kita jawab yang di depan tadi. Tapi boleh juga sih saya kasih tahu
satu amal yang benar-benar bisa melipat gandakan pembayaran utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya utang kita ini bisa cepat lunasnya. Yaitu bukan saja mendorong orang bikin sholat duha, tapi mendorong orang untuk membuat majelis duha. Nah, ini keren juga nih. Paham nggak? Jadi bukan saja mendorong orang lain sholat duha atau mendorong diri kita untuk bikin majelis duha, tapi mendorong orang, mendorong sebanyak-banyak lembaga untuk menjadi majelis duha. Keren tuh. Ada 2, 3, atau 5, atau malah lebih dari 10 misalkan kita bikin. Ya orang-orang jadi pada punya majelis duha. Wih, pahalanya subhanallah. Kita hitung ya. Ada 10 majelis duha nih, kita godain nih orang-orang, kita godain perusahaan-perusahaan, kita godain majelis taklim. Wih, ada CD-nya Ustadz nih. Ini tolong diperlihatkan, didengar, dikaji bersama di sholat duha tiap Sabtu. Bikin deh di rumah masing-masing, di klub masing-masing, di kelompok masing-masing. Terjadi nih 10 majelis duha. 10 majelis duha dikali 100, 1000 orang sholat duha. 1000 orang sholat duha dikali 6 rakaat, 6000 sholat duha. Langsung lunas tuh utang kita. Besoknya majelis duha itu berevolusi lagi. Berhierarki lagi, bernetwork lagi, berjaringan lagi. Ada 10 lagi downline di bawahnya. Subhanallah. Insya Allah ya. Jadi dorong sebanyak-banyaknya orang untuk membuat majelis duha. Kemudian kita kontrol. Nah, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Udah, situ aja yang repot. Ambil DVD-nya di Wisata Hati, di cabang-cabangnya Wisata Hati. Ambil materinya di kuliah online, ambil materinya di website, download, print out, copy, bajak CD-nya, gak apa-apa. Kemudian kita bagikan kepada yang lain-lain. Supaya pada hidup orang itu melaksanakan sholat duha. Kita dapat. Kita mati pun ninggalin sholat duha nih. Orang-orang pada sholat di majelis duha. Aduh, adem deh kita. Insya Allah. Kita jadi orang-orang yang diselamatkan Allah bukan karena amal kita saja, tapi ada amal-amal orang lain yang pada jadi amal kita juga. Mantap. Sekalian dagang. Ya boleh kan majelis duha menjadi majelis ekonomi juga. Ya itu saya bilang tadi, kalau udah pada ngumpul sama orang ya kan, ya dagang lah. Gini ya, Masjidil Haram kita lihat ya. Makkah ya. Dan Masjid Nabawi di Madinah. Itu kan 2 masjid yang punya pasar. Dan pasarnya hidup sebagaimana masjidnya hidup. Kalau masjidnya 24 jam, ya pasarnya 24 jam. Dan itu yang kita lihat. Kenapa pasarnya bisa hidup? Sebab masjidnya ini hidup. Kegiatan ibadah ini hidup. Nah kita juga begitu. Majelis duha ini udah hidup ya, kita bisa dagang. Dagang apa aja penting halal ya enggak? Enggak usah takut, saya mah begini ya. Kalau ada orang bilang begini, ya Ustadz tuh dagang tuh. Ya, ini aja daripada gue minta-minta, kan mending gue dagang. Daripada kita menjadi bangsa yang pengemis, mending jadi bangsa yang pedagang dong. Kita datang nih. Begitu datang sholat duha, kemudian kita lihat, ini orang-orang sholat duha pada pakai sendal. Jualan sendalnya sholat duha deh. Bagaimana tuh sendal sholat duha? Pikirin aja situ, dagang sendiri aja. Mula-mula kita dagang di majelis kita. Kita bikin, kita pesen sholat, kita pesen atau sendal, warnanya misalkan putih, ya, biar sesuai dengan kerudungnya, sesuai dengan mukenanya, sesuai dengan koko dan kainnya, kita bikin warna putih. Kita bikin warna coklat, kita logoin di situ MDN, Majelis Duha Nasional. Orang yang pakai sendal ini akan ingat terus sholat duha. Keren juga, nggak apa-apa tuh. Bisa situ yang dagang, bisa situ yang dagang, siapa aja yang cepet. Nanti jangan main sikut-sikutan ya. Kalau gua dagang lu cut lagi, atau saya lihat situ dagang saya cut, nggak ada cerita. Kita dagang aja yang benar. Boleh dagang itu boleh. Malah asik juga tuh ya, sendal duha nasional, baju koko duha nasional, pecinya sholat duha nasional. Menarik juga, bros. Orang-orang sholat duha, habis sholat duha makan pakai piring. Sat, bikin piringnya Sat. Boleh ya nggak boleh mah? Ada foto saya di situ, kagak boleh. Ntar dikit-dikit bikin jam tangan ada foto saya, bikin jam dinding foto. Nah itu yang kagak boleh. Nggak boleh ada pun satu anggota majelis duha yang dagang lalu pakai atribut foto saya, nggak bisa. Tapi kalau pakai logo boleh, logo mah nggak apa-apa. Begitu makan, ya mau nyendok nih, tulisan di situ begini. Di pinggirnya nih ada tulisan kecil misalkan gitu ya. Sarapan pagi boleh,
tapi sholat duha jangan lupa. Gitu, mantap kan? Begitu kita minum, habis minuman, di bawah tuh cangkir ada tulisan, udah duha belum? Ingat yang ngasih minum siapa? Wah gitu, cakep tuh. Kita bikin lagi misalkan lemari pakaian. Ih, lemari pakaian hubungannya apa sama sholat duha? Ada Ustaz. Bagaimana adanya? Kaca itu kita ukir Ustaz. Pintu tuh lemari kita ukir Ustaz. Jangan lupa sholat duha. Oh iya. Jadi itu lemari sholat duha. Iya apa aja deh. Pokoknya mah dagang. Dan dagang itu bisa jadi dagang internasional loh. Gimana caranya? Kasih tahu dong Wisatati Pusat. Kasih tahu Majelis Doa Nasional Pusat. Pak, saya punya produk nih. Ustadz, saya punya produk nih. Apa produknya? Jembeker yang ngingetin kita pada sholat duha. Kita mau distribusiin secara nasional, gimana caranya? Gampang. Kasih ke pusat, pusat distribusi ke cabang-cabang. Kasih ke Darul Quran distribusi ke cabang-cabang. Atau kalau paling gampang begini, udah distribusiin aja sendiri. Dagang aja sendiri. Yang penting satu saya bilang, jangan pada saling sikut, bisnis yang santun, dagang yang santun, dan jangan lupa berbagi sama orang. Gitu. Syukur-syukur bisa berbagi kepada PPPA. Berbagi pada program donasi pembibitan penghafal Al-Quran. Mantap. Dari sendal punya keuntungan sekian, dari makanan punya keuntungan sekian, dari merchandise punya keuntungan sekian. Ada yang bisnis payung misalkan, sholat duha kok hujan terus, setiap Sabtu hujan terus. Gue dagang payung deh. Gitu dikembangin, bluk. Ternyata payungnya itu cerita-cerita tentang fadilah sholat duha. Ruas ini fadilah sholat duha 2 rakaat. Ruas ini 6 rakaat. Ruas ini 8 rakaat. Ruas ini 12 rakaat. Yang ini cerita tentang neraka. Ini cerita tentang rezeki. Wah, begitu dibentangin, akhirnya orang hujan ke hujan dibentangin tuh. Sholat payung. Karena payung itu berisi tentang sholat duha. Nah, dari jual payung itu ada keuntungannya. Bagi tetangga, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang susah, bagi janda-janda yang tua, yang jompo, yang nggak punya anak, ada yang susah. Kemudian bagi juga ke PPPA. Mantap, boleh. Dagang, boleh. Bahkan dagang itu adalah kewajiban buat kita semua. Jadilah muslim yang berdagang. Jadilah muslim yang membangun ekonomi sekitarnya. Jadilah muslim yang bermanfaat. Kalau dagang buku-buku dan CD-CD saya maksudnya, ya ya tambah boleh lagi lah. Cuma kan saya harus fair. Majelis Doa Nasional ini bukan majelis duhanya wisata hati. Namanya juga nasional ya kan. Siapa aja boleh masuk di sini. Kalau bahkan ya di pematerinya pun bisa bukan saya. Bisa saja bukan saya. Kan tidak harus selalu saya. Bisa misalkan yang perempuan ada Haja Lutfia Sungkar, ada Mama Dede, ada Tenini, ada misalkan Ustazah Tuti. Inilah program yang saya bilang menarik karena akan menghapuskan dosa kita. Ya tentu saja ini pakai logika fikih, logika amal soleh, logika mata rantai ya. Kalau kita lihat misalkan di surah An-Nisa misalkan ya, Allah menyatakan bahwa mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa orang yang mendorong perbuatan baik, maka dia dapat kebaikan dari perbuatan yang didorongnya itu. Ini dulu nih filosofinya kita pahami. Konkretnya wisata hati ya, Darul Quran, saya dan kita semua mendorong Indonesia untuk membuat majelis-majelis duha di majelis taklimi masing-masing. Baik itu di perkantoran, di perumahan, di lembaga pendidikan, di sekolahan, di kampus, di kantor, di tempat usaha, tempat kerja, tempat bisnis, di gang, di rumah dia, di mana sajalah untuk bikin sholat duha bersama-sama. Tidak berjamaah ya, tidak berjamaah, tapi sendiri-sendiri hanya dilakukan bersama-sama di satu tempat. Kami mendorong untuk pada bikin sholat duha bersama-sama itu setiap hari Sabtu jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kok Ustadz harus Sabtu jam 7.00? Ya ini mah supaya kita bareng saja berdoanya kepada Allah. Kan enak tuh, saya mimpin nih sholat duha di pesantren bersama para santri hufaz, santri penghafal Al-Quran, bersama para asatis hufaz, guru-guru yang menghafalkan Al-Quran. Mereka-mereka yang pada lagi menghafalkan Al-Quran, sholat nih. Di samping kanan kiri dan di belakang saya. Di Sabtu jam 7.00. Ketika kami sholat, sholatlah juga Anda semua. Di kampung Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, sama-sama sholat duha dari jam 7.00.
Berapa rakaat yang kita ambil? Yang kita ambil ini 6 rakaat. Kenapa 6 rakaat? Ntar ada penjelasan tersendiri. Habis 6 rakaat kita sholat, habis itu, ya kan? Kita berdoa nih. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka dan seterusnya. Bayangkan itu. Kita berdoa, kita sholat bareng dengan jutaan orang lain di tanah air kita ini. Bahkan insya Allah akan segera merambah ke Singapura, Brunei, Darussalam, Malaysia, kemudian di kota-kota lain di negara-negara yang insya Allah kita bisa masukin. Bayangkan, insya Allah bukan cuma jadi Majelis Duha Nasional, tapi Majelis Duha Internasional. Waktunya disamain. Begitu. Supaya, apa ya, ada kebersamaan lah gitu. Kan kelihatan dari arsy Allah juga lain. Ini bumi siapa nih? Begitu kan? Ini kok jam 7 Sabtu ini pada sujud kepadaku bareng semua. Ternyata Indonesia, masa iya nggak dimakmurin Indonesia, ya kan? Targetnya ada di, insya Allah di pertama ini 10 kota. Kemudian kita akan melangkah ke 100 kota. Yang insya Allah akan diikuti tidak kurang dari 19.200 majelis. Di seluruh tanah air, khususnya di 100 kota itu. 19.200 majelis ini, kalau ya isinya itu 100 orang, maka Majelis Duha Nasional yang diselenggarakan setiap Sabtu pagi, ini akan berisi 19,2 juta orang. Bayangin, kita adalah satu dari 19,2 juta orang yang ikut sujud, ruku, sholat duha, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita kemudian dibukakan kita rezeki, disehatkan Allah, diistiqomahkan kita punya ibadah, ditambah kita punya ilmu, ditambah kita punya ibadah-ibadah, dan seterusnya. Kegiatannya yang sederhana, intinya kan sebenarnya cuma membuat satu majelis di mana orang-orang pada sholat duha. Ya sudah, kegiatannya sholat duha saja. Ingat, tidak berjamaah, sendiri-sendiri, tidak ada yang membaca ayat suci di dalam sholat dalam bacaan yang keras, dalam hati saja, yang penting kita dengar dengan kuping sendiri. Nah, kemudian habis sholat duha, mengamalkan wirid, zikir, doa yang ditetapkan atau diaturkan oleh wisata hati, oleh Darul Quran, dan tentu saja ini sudah seizin dari ulama-ulama, sudah sepengetahuan para alim ulama yang kita mintakan pendapatnya. Habis itu kemudian makan-makan, belajar, pulang. Daftarnya sederhana, cukup login ke website wisatahati.com. Di sana sudah ada formulirnya, tinggal diisi saja. Isinya juga sederhana, cuma data-data ketua majelis taklimnya, di mana tempatnya, kira-kira ada berapa orang yang bakalan ikut, siapa penanggung jawabnya, ada ide-ide apa yang bisa diselenggarakan sebagai lokal konten dari majelis duha di setiap daerah yang tentu saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selesai. Ada nomor telepon informasi yang bisa kami berikan, yang informasi ini nanti akan mencoba menggali ya di daerah ini di mana ada majelis duha, supaya teman-teman bisa gabung. Makin banyak, makin bagus. Makin ke sana, insya Allah makin lebih banyak lagi hadir majelis duha nasional. Atau hubungi nih nomor di bawah ini. Hubungi nomor di bawah ini, hubungi alamat ini. Nah, kita hubungin deh. Kita daftar nih majelis duha di sini. Apa kepentingannya Ustaz, kok pakai daftar segala? Loh, ini kan kita gerakan, kita organisasi, kita satu lembaga. Ya, insya Allah ini tidak ada kepentingan politik apapun, insya Allah. Kalau emang belum waktunya, kalau udah waktunya mah, ya bismillah. Siapa juga yang nggak mau terjun ke politik kan, asal bawa misi yang benar, visi yang benar, nawa itu yang benar, insya Allah. Tapi sekarang belum dah. Tapi mudah-mudahan ke depan, ya siapa tahu kan, kita jadi presiden nih yang bisa mendorong orang pada sholat duha di Indonesia, ya kan? Canda, ini mah kali-kali aja, tapi masih jauh lah. Pokoknya mah ini majelis duha dulu nih kita beresin. Majelis duha ini kita beresin, kita dorong Indonesia, kita dorong diri kita, dorong keluarga kita bersama-sama sholat duha, sujud kepada Allah di pagi hari sebelum kita buka pintu duha dulu. Nah, ini daftar di sini. Supaya apa daftar juga? Ya, kita kan bisa ngirimin bahan-bahan ajar tuh, ya nggak bayar, gratis. Ada DVD-nya, ada materi-materi papernya, ada audionya, ya toh? Ada barangkali hal-hal lain lah yang kita kemudian akan kemas ya sebagai tools dari Majelis Duha Nasional.
Kalau pertanyaannya bagaimana kita-kita yang benar-benar pengen mengejar hutang sholat duha, ya udah kita jawab yang di depan tadi. Tapi boleh juga sih saya kasih tahu satu amal yang benar-benar bisa melipat gandakan pembayaran utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya utang kita ini bisa cepat lunasnya. Yaitu bukan saja mendorong orang bikin sholat duha, tapi mendorong orang untuk membuat majlis duha. Nah, ini keren juga nih. Paham nggak? Jadi bukan saja mendorong orang lain sholat duha atau mendorong diri kita untuk bikin majlis duha, tapi mendorong orang, mendorong sebanyak-banyaknya lembaga untuk menjadi majlis duha. Keren tuh. Ada 2, 3, atau 5, atau malah lebih dari 10 misalkan kita bikin. Ya orang-orang jadi pada punya majlis duha. Wih, pahalanya subhanallah. Kita hitung ya. Ada 10 majlis duha nih, kita godain nih orang-orang, kita godain perusahaan-perusahaan, kita godain majlis-majlis taklim. Woi, ada CD-nya Ustadz nih. Ini tolong diperlihatkan, didengar, dikaji bersama di sholat duha tiap Sabtu. Bikin deh di rumah masing-masing, di klub masing-masing, di kelompok masing-masing. Terjadi nih 10 majlis duha. 10 majlis duha dikali 100, 1000 orang sholat duha. 1000 orang sholat duha dikali 6 rakaat, 6.000 sholat duha. Langsung lunas tuh utang kita. Besoknya majlis duha itu berevolusi lagi. Berhierarki lagi, bernetwork lagi, berjaringan lagi. Ada 10 lagi downline di bawahnya. Subhanallah. Insya Allah ya. Jadi dorong sebanyak-banyaknya orang untuk membuat majlis duha. Kemudian kita kontrol. Nah, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Udah, situ aja yang repot. Ambil DVD-nya di Wisata Hati, di cabang-cabangnya Wisata Hati. Ambil materinya di kuliah online, ambil materinya di website, download, print out, copy, bajak CD-nya, gak apa-apa. Kemudian kita bagikan kepada yang lain-lain. Supaya pada hidup orang itu melaksanakan sholat duha. Kita dapat. Kita mati pun ninggalin sholat duha nih. Orang-orang pada sholat di majlis duha. Aduh, adem nih kita. Insya Allah. Kita jadi orang-orang yang diselamatkan Allah bukan karena amal kita saja, tapi ada amal-amalnya orang lain yang pada jadi amal kita juga. Mantap. Sekalian dagang. Ya boleh kan majlis duha menjadi majlis ekonomi juga. Ya itu saya bilang tadi, kalau udah pada ngumpul sama orangnya kan, ya dagang lah. Gini ya, Masjidil Haram kita lihat ya. Makkah ya. Dan Masjid Nabawi di Madinah. Itu kan 2 masjid yang punya pasar. Dan pasarnya hidup sebagaimana masjidnya hidup. Kalau masjidnya 24 jam, ya pasarnya 24 jam. Dan itu yang kita lihat. Kenapa pasarnya bisa hidup? Sebab masjidnya ini hidup. Kegiatan ibadah ini hidup. Nah kita juga begitu. Majlis duha ini udah hidup ya, kita bisa dagang. Dagang apa aja penting halal ya enggak? Enggak usah takut. Saya mah begini ya. Kalau ada orang bilang begini, ya Ustadz tuh dagang tuh. Ya, ini aja daripada gue minta-minta, mending gue dagang. Daripada kita menjadi bangsa yang pengemis, mending jadi bangsa yang pedagang dong. Kita datang nih. Begitu datang sholat duha, kemudian kita lihat. Ini orang-orang sholat duha pada pakai sendal. Jualan sendalnya sholat duha deh. Bagaimana tuh sendal sholat duha? Pikirin aja situ, dagang sendiri aja. Mula-mula kita dagang di majlis kita. Kita bikin, kita pesan sholat, kita pesan atau sendal, warnanya misalkan putih, ya, biar sesuai dengan kerudungnya, sesuai dengan mukenanya, sesuai dengan koko dan kainnya, kita bikin warna putih, kita bikin warna coklat, kita logoin di situ MDN, Majlis Duha Nasional. Orang yang pakai sendal ini akan ingat terus sholat duha. Keren juga, nggak apa-apa tuh. Bisa situ yang dagang, bisa situ yang dagang, siapa aja cepet. Nanti jangan main sikut-sikutan ya. Kalau gue dagang lo cut lagi, atau saya lihat situ dagang saya cut, nggak ada cerita. Kita dagang aja yang bener. Boleh dagang itu boleh. Malah asik juga tuh ya, sendal duha nasional, baju koko duha nasional, pecinya sholat duha nasional. Menarik juga. Bros. Orang-orang sholat duha, habis sholat duha makan pakai piring. Sat, bikin piringnya Sat. Boleh ya nggak boleh mah. Ada foto saya di situ, kagak boleh. Ntar dikit-dikit bikin jam tangan ada foto saya, bikin jemdingnya foto. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh ada pun satu anggota majlis duha yang dagang lalu pakai atribut foto saya, nggak bisa. Tapi kalau pakai logo boleh, logo mah nggak apa-apa. Begitu makan,
ya, mau nyendok nih, tulisan di situ begini. Di pinggirnya nih ada tulisan kecil misalkan gitu ya. Sarapan pagi boleh, tapi sholat duha jangan lupa. Gitu, mantap kan? Begitu kita minum, habis minuman, di bawah tuh cangkir ada tulisan, udah duha belum? Ingat yang ngasih minum siapa? Wah gitu, cakep tuh. Kita bikin lagi misalkan lemari pakaian. Ih, lemari pakaian hubungannya apa sama sholat duha? Ada Ustaz. Bagaimana adanya? Kaca itu kita ukir Ustaz. Pintu tuh lemari kita ukir Ustaz. Jangan lupa sholat duha. Oh iya. Jadi itu lemari sholat duha. Iya apa aja deh. Pokoknya mah dagang. Dan dagang itu bisa jadi dagang internasional loh. Gimana caranya? Kasih tahu dong wisata pusat. Kasih tahu Majelis Doa Nasional Pusat. Pak, saya punya produk nih. Ustaz saya punya produk nih. Apa produknya? Jembeker yang ngingetin kita pada sholat duha. Kita mau distribusiin secara nasional, gimana caranya? Gampang. Kasih ke pusat, pusat distribusi ke cabang-cabang. Kasih ke Darul Quran distribusi ke cabang-cabang. Atau kalau paling gampang begini, udah distribusin aja sendiri. Dagang aja sendiri. Yang penting satu saya bilang, jangan pada saling sikut, bisnis yang santun, dagang yang santun, dan jangan lupa berbagi sama orang. Gitu. Syukur-syukur bisa berbagi kepada PPPA. Berbagi pada program donasi pembibitan penghafal Al-Quran. Mantap. Dari sendal punya keuntungan sekian, dari makanan punya untung sekian, dari merchandise punya untung sekian. Ada yang bisnis payung misalkan. Sholat duha kok hujan terus, setiap Sabtu hujan terus. Gue dagang payung deh. Gitu dikembangin, bluk. Ternyata payungnya itu cerita-cerita tentang fadilah sholat duha. Ruas ini fadilah sholat duha 2 rakaat. Ruas ini 6 rakaat, ruas ini 8 rakaat, ruas ini 12 rakaat. Yang ini cerita tentang neraka, ini cerita tentang rezeki. Wah, begitu dibentangin, akhirnya orang hujan gak hujan dibentangin tuh. Sholat payung. Karena payung itu berisi tentang sholat duha. Nah dari jual payung itu ada keuntungannya. Bagi tetangga, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang susah, bagi janda-janda yang tua, yang jompo, yang gak punya anak, yang susah. Kemudian bagi juga ke PPPA. Mantap, boleh. Dagang, boleh. Bahkan dagang itu adalah kewajiban buat kita semua. Jadilah muslim yang berdagang. Jadilah muslim yang membangun ekonomi sekitarnya. Jadilah muslim yang bermanfaat. Kalau dagang buku-buku dan CD-CD saya maksudnya, ya, ya tambah boleh lagi lah. Cuma kan saya harus fair. Majelis Doa Nasional ini bukan majelis duhanya wisata hati. Namanya juga nasional ya kan. Siapa aja boleh masuk di sini. Kalau bahkan ya di pematerinya pun bisa bukan saya. Bisa saja bukan saya. Kan tidak harus selalu saya. Bisa misalkan yang perempuan ada Haja Lutfia Sungkar, ada Mama Dede, ada Tenini, ada misalkan Ustazah Tuti